mengelola keuangan di masa pandemi, termaksud di sini juga gimana sih kita bisa bijaksana dalam mengelola investasi gitu ya. Kondisi keuangan kita harus selalu siap, menyiapkan fondasi keuangan ya. Kalau ibaratnya adalah keuangan kita adalah sebuah rumah. Nah, kalau misalnya fondasinya nggak kuat, pasti rumahnya akan roboh. Yang jadi fondasi keuangan di dalam personal finance, yang pertama, harus dan wajib memiliki cash flow yang positif. Kayaknya saya hari ini pengen makan sushi, kenyang, dan untuk makan juga. Tapi coba apakah itu bisa dibedakan? Apakah wants atau needs? Nah, itu yang sekarang jadi susah dan jadi challenge kita untuk bisa punya cash flow yang positif. Nah, bagilah si cash flow ini, pendapatan kita itu ya, setiap bulan ke dalam pos-pos. Tidak bisa dipatok semua orang harus sama seperti ini. Tapi untuk memulai, kita perlu patokan. Untuk memulai, biarlah angka-angka presentasi ini bisa membantu. Kita set bahwa operational utama, primer, itu strict di 40%. Ya. Terus kemudian tabungan investasi itu yang harus didahulukan. Cobalah keluarkan dulu untuk tabungan dan investasi itu 20%. 30% adalah angka dari in total seluruh cicilan kita. Terus kemudian baru kita boleh menikmati pendapatan kita boleh makan di luar, kita boleh shopping dengan posting budget 10% dari pendapatan per bulan. Mengalami kesulitan di masa pandemik ini, pendapatannya berkurang, berarti mau nggak mau harus ada penyesuaian, nggak bisa ditawar. Berarti yang disesuaikan adalah lifestyle-nya yang mempengaruhi kebutuhannya. 12 bulan dana darurat harus ditaruh di liquid asset, karena ketika sesuatu yang terjadi urgent itu bisa menjadi bumper. Kalau nggak punya gimana? Kalau nggak punya, coba diraih secara step by step. Pasang target 3 bulan dulu nih, saya harus mencapai dana darurat saya. Gitu. Sebenarnya kita punya nggak sih dana darurat gitu ya? Ketika kita tahu kondisi keuangan kita itu seperti apa, kita bisa mengambil keputusan yang tepat terkait keuangan. Apakah kita masih boleh ambil cicilan? Apakah kita boleh sekarang berinvestasi, punya cukup harta liquid, punya cukup dana darurat? Kenapa sih? Karena ketika misalnya kita berinvestasi di instrumen yang ada resikonya, siap dengan resiko penurunan nilai. Ketika kita nggak punya dana darurat sebagai bumpernya nih, hal yang urgent terjadi cenderung menarik akun investasi kita yang ada risikonya tersebut. Dengan seperti itu jadinya gimana? Ya jadinya rugi gitu. Jadi ujung-ujungnya nanti menyalahkan instrumennya. Padahal kita tidak mempersiapkan diri untuk kondisi yang buruk. Nah, yang pertama lihat dulu nih, punya nggak sih cukup harta liquid? Harta liquid apa aja? Ada cash, misalnya pegang cash, ada logam rupiah, ada reksadana pasar, dan surprisingly kalau misalnya punya Ebarital ini termasuk instrumen yang liquid. Nah, ini bisa dimasukin nanti kalau misalnya beli Ebarital ini bisa dimasukin ke dalam, diinventarisir ke dalam daftar harta liquid. Kita punya harta, tapi jangan lupa utangnya, kewajibannya. Kalau misalnya ngelihat sebelah kiri yang hijau doang nih, kita ngelihatnya bahwa wah kita cukup kaya nih ya. Tapi ketika misalnya ngelihat yang merah, daftar utangnya, coba lihat dulu. Apakah kamu masih cukup kaya? Nah, dilihat. Apakah kamu memiliki hutang konsumtif lebih besar dibandingin hutang produktif? Ini yang harus dievaluasi. Jangan-jangan selama ini kita bekerja mencari uang 9 to 5, ternyata kita nggak punya harta yang cukup. Kemana aja uangnya selama ini? Yang ketiga, yang termaksud fondasi keuangan adalah punya asuransi kesehatan yang benar. Kalau misalnya kita nggak punya coverage-nya, jangan-jangan nanti cash flow kita lebih berantakan karena kita nggak punya bumper-nya untuk mengcover kesehatan kita. Ternyata ketika datang ke perusahaan asuransi swasta, ternyata nggak cukup nih cash flow-nya, pendapatannya teman-teman ternyata over
besar gitu, karena kan buat satu keluarga gitu. Nggak apa-apa manfaatin, yang penting basicnya teman-teman punya BPJS kesehatan.